Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan selamat, dan engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kisah Rasul 4 ayat 12, Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga mau saya katakan kepada kita, dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau diselamatkan, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau dibenarkan. Puji Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita untuk memilih yang terbaik, dan doa saya di malam ini kita tetap mendapat kekuatan yang daripada Tuhan, dan kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai hidup kita. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa dan kita akan memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Biarlah kami memiliki iman yang teguh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan di dalam Roma 8 ayat 9 dan 10. Pertama-tama aku mengucapkan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Wow. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan anaknya adalah saksi bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. 10. Aku akan berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Dalam pembacaan ini saya memberikan tema Strong Faith, iman yang kuat. Kita lihat bagaimana sampai seluruh dunia bisa memiliki. Tapi sebelum sampai di situ, untuk memiliki iman yang kuat itu kita perlu hidup dalam ucapan syukur. Jadi hidup dalam ucapan syukur. Anda pernah lihat orang yang bersungut-sungut? Tentu pernah. Anda pernah membaca bagaimana Tuhan melihat orang yang bersungut-sungut? Sangat mangkel, ya. Bersungut-sungut, bahkan dalam sungut-sungut mereka mencobai Tuhan sampai 10 kali. Dan Alkitab akhirnya memponis mereka dalam bilangan itu disebut akhirnya mereka tidak sampai kepada tanah perjanjian yang 20 tahun ke atas karena suka bersungut-sungut. Jadi suka bersungut-sungut itu enggak baik. Tapi kalau penuh dengan ucapan syukur itu mantap. Itu luar biasa. Itu dikehendaki oleh Tuhan. Dan orang yang mengucap syukur senantiasa, saya sering katakan 1000 ucapan terima kasih kepada Tuhan, 10 pujian. Walaupun kadang-kala saya gagal, saya tidak munafik. Tetapi saya katakan kalau kegagalan saya itu seringkali saya harus ganti dengan di hari berikutnya. Dan saya sudah berkata kalaupun saya lupa, karena ini nasar yang mau saya katakan nasar seumur hidup, ya, yang membuat kita harus semakin connect dengan Tuhan, harus bisa terus menyatakan segala sesuatu kepada Tuhan di dalam hubungan yang panjang dalam keseharian kita. Libatkan Tuhan, selalu ada di dalamnya. Dan puji nama Tuhan. Jadi yang kedua, hidup dalam kehendak Allah. Itu kehendak Allah itu adalah melakukan firman Allah, kehendak Allah taat perintahnya, kehendak Allah itu melakukan kasih, dan kehendak Allah yang baik-baik lah. Ya, kalau kehendak Allah itu ada yang jahat, itu bukan Tuhan, itu bukan Allah. Kalau ada kehendak Allah yang jahat, tetapi bukan berarti Allah tidak pernah memusnahkan manusia. Tetapi ada alasan Allah memusnahkan manusia itu ketika mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
Tetapi ketika engkau percaya kepada misalnya ini ya, ada orang percaya dari kita pindah kepada yang lain, kita nggak dikatakan halal darahnya, tapi kita mengasihi mereka, mendoakan mereka agar mereka berbalik. Kalaupun mereka harus hidup di situ, mereka memiliki iman yang teguh di situ. Ini kadangkala iman mereka sudah di sana, tapi yang dikupas itu tentang Yesus, tentang firman. Nggak gagal move on mereka. Tapi ya biarkanlah sudah ya. Kita katakan baik atau tidak baik keadaannya, ya beritakanlah Injil. Maksud baik mereka ataupun tidak baik, beritakan Injil, syukurilah ya. Ada kalau sudah kebablasan, ada apologet kita. Kita bersyukur ya. Bukan kita mau sok-sokan, bukan, kita hanya hak jawab untuk membela ya. Ya kadang-kadang saya juga lakukan, tetapi tidak apa serius di situ. Tetapi saya mau katakan ada orang-orang yang memang Tuhan panggil di situ, punya kelebihan di situ. Ya. Dan itu sangat luar biasa. Dan semoga terus diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan untuk melakukan kehendak Allah ya dalam mempertahankan iman. Puji nama Tuhan. Yang ketiga dikatakan hidup dalam iman ya, sampai iman mereka dikatakan tadi apa? Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Bayangkan itu. Tentu kita tahu Roma kan dalam keadaan pagan ya, penyembah kepada kaisar. Lalu ada orang-orang khusus yang membuat iman mereka berbeda dengan orang lain. Tentu itu mengalami tekanan, penganiayaan, ya banyaklah ya. Tetapi mereka tetap menunjukkan iman mereka. Mereka tidak menyembah pagan, tidak, mereka walaupun dipaksa, seperti Polikarpus ya, yang walaupun dalam usia sudah senja, tetapi dia tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan saya mau katakan kepada kita, biarkan kita menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini dengan iman kita. Dengan iman kita mengalahkan setan, mengalahkan strategi setan, kelicikan setan, panah api si jahat bisa kita padamkan dengan iman. Kuasa si setan kita bisa hancurkan dengan iman kita. Iman di dalam Yesus Kristus, jangan iman abal-abal. Jangan iman bukan di dalam Yesus Kristus, nggak akan ada pengaruhnya. Tapi kalau kita beriman kepada Yesus, kita mempunyai perlengkapan senjata Allah secara utuh. Bayangkan kau sakit, tinggal tumpang tangan aja sebenarnya. Tapi ada banyak orang kurang yakin dengan dirinya sendiri untuk mendoakan dirinya sendiri untuk beriman kepada Tuhan. Ya, memang setiap orang kadar imannya berbeda-beda. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa ketika iman kita betul-betul kepada anak domba Allah itu, saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kalau kita percaya pada firman-Nya. Kiranya biarlah iman kita menjadi tersiar, menjadi sungguh-sungguh dikenal orang kita, orang-orang yang beriman karena memiliki iman yang teguh, iman yang mantap, iman yang kuat di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, hidup strong faith, iman yang kuat itu kita bisa dapatkan ketika kita hidup dalam doa ya. Kalau kita hidup dalam doa, saya yakin dan percaya selalu ada hubungan batin dengan Tuhan yang orang lain tidak bisa rasakan, tapi kita bisa rasakan melalui pertemuan-pertemuan doa dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita datang kepada Tuhan di pagi-pagi sekali kepada Tuhan, itu perenungan yang panjang sebenarnya kita lakukan kepada Tuhan. Kenapa? Di saat seperti itu orang masih tertidur, belum ada suara-suara yang ribut, dan kita datang kepada Tuhan, saya yakin dan percaya ada hal yang istimewa yang kita dapat dari Tuhan. Mungkin kita hanya memperkatakan firman Allah, mungkin juga kita hanya diam, mungkin juga kita bernyanyi, mungkin juga dengan segala ekspresi yang kita buat. Tapi satu tujuannya adalah bagaimana kita membina hubungan yang akrab dengan Allah, baik melalui suara maupun tidak bersuara, melalui pujian atau melalui pembacaan firman Allah, yang tujuannya adalah bagaimana kita terikat dengan Allah, dengan hati Allah, dan hati Allah ada dalam kita, kita ada dalam Allah, sebagaimana firman Allah katakan. Semoga kita mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga kita adalah
bahwa orang-orang yang punya strong faith adalah orang-orang yang punya iman yang kuat di dalam diri kita masing-masing, sehingga iman yang kuat ini akan mengalahkan setan, dan iman yang kuat ini mengalahkan pekerjaan si setan. Iman yang kuat ini menyembuhkan segala sakit penyakit. Karena apa? Allah di dalam segala firman-Nya sudah menganugerahkan itu kepada kita. Dan itu sebabnya kita terus perlu mengucap syukur, perlu kita hidup dalam kehendak-Nya terus, hidup dalam iman-Nya terus, dan hidup dalam doa yang tidak berkeputusan. Semoga Tuhan memberkati kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menikmati kekuatan iman yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami tahu bagaimana untuk memiliki iman yang kuat itu Bapa di surga, penuh dengan ucapan syukur dalam kehendak Allah, dalam iman, dalam doa. Dan kami tahu Tuhan mempersiapkan semua yang indah bagi kami selama kami merawat hubungan kami dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa itu tidak akan pernah hilang dari hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu, apapun sakit penyakitmu, percayalah bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka miliki, aku perintahkan keluar, dan oleh biru-biru daripada Tuhan Yesus sembuh. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sedang mengalami kesulitan. Kalau engkau orangnya, datang kepada Tuhan, angkat kedua belah tangan, kita berdoa. Tuhan, kami tetap yakin dan percaya jalan keluar selalu datang daripada Tuhan. Tapi satu hal yang kami minta kepadamu, kuatkan mereka dalam melewati masa-masa sulit mereka, sehingga mereka tetap berharap kepada Tuhan, dan mereka boleh berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sebab Tuhan memberikan solusi, memberikan jawaban kepada mereka. Dalam nama Yesus, pertolongan-Mu datang, sehingga setiap kami memuliakan Engkau, dan kami berkata, terpujilah Tuhan yang telah mengeluarkan kami dari segala penderitaan dan kesulitan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, dan kiranya Tuhan terus menolong kita untuk terus berkarya dalam hidup ini. Dan juga pada malam ini ketika kita mau beristirahat, dan ingatlah untuk terus berdoa dan membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah. Mantap, mantap, mantap.